Kanjuruhan. Data terbaru, 215 orang tewas di tragedi Kanjuruhan. Duka yang dalam untuk sepak bola Indonesia. Terjadi di awal Oktober 2022. Bahkan, ini merupakan tragedi kedua terbesar di dunia sepak bola. Setelah pada tahun 1964, tragedi mematikan terjadi di Peru. Korban tewas hingga 313. Pantaskah sepak bola yang notabene sebagai olahraga menyumbangkan korban jiwa? Sudah sepatutnya kita berduka. Mari kita kulik di Kopral, kepoin yang viral. Kanjuruhan, Bang. Kanjuruhan. Sebelum cerita Kanjuruhan, turut berduka cita dulu Ya. kepada teman-teman Aremania yang sangat banyak menjadi korban dalam kejadian pertandingan antara Arema melawan Persebaya. Sepakat tadi dengan narasi yang di awal Abang bilang. Ya. Sepak bola suatu keindahan yang hari ini menjadi tragedi yang sama-sama kita saksikan hampir 300 orang, 215 orang. 215 orang. Meninggal. Itu sih kalau dari Kanjuruhan sementara ini. Ya. Banyak di media, Bang, kita lihat potongan-potongan video Ya. kronologis kejadiannya Kanjuruhan, mulai dari pertama kali supporter datang turun 1 orang 2 orang, kita sama-sama melihat di situ supporter sebenarnya datang turun untuk memeluk, sama-sama memotivasi kan gitu. Tapi entah gimana ceritanya bisa jadi pecah, Betul. penembakan, Betul. gas air mata. Nah ini yang kira-kira ada informasi yang bisa dibagikan kepada teman-teman. Ya, jadi kebetulan saya baru pulang umroh nih kemarin. Jadi pada saat kejadian itu saya lagi ada di Mekah. Tapi semalam saya coba telepon ke kaptennya Persebaya. Sebagai pelakunya Persebaya, langsung, ya? Alwi Slamet. Yang kebetulan juga pernah main di PSMS Medan kan. Saya telepon, saya ngomong panjang sama beliau. Gimana sebenarnya kronologis kejadian sebenarnya di sana. Menurut Alwi, dari mulai awal mereka masuk ke stadion dan segala macam itu nggak ada persoalan yang sangat signifikan. Artinya, ya kalau hanya war biasa di Kanjuruhan, kita semua sudah mengalami itu. Ya. Bagaimana angkernya Kanjuruhan dengan war mereka gitu. Nah, itu menjadi suatu awal ya pada saat pertandingan ketinggalan Arema menjadi 3-2 dan di akhir pertandingan seluruh pemain Persebaya tatkala ingin ke tengah untuk memberikan sportivitas kepada tim lawan. Nah, di situ mereka disuruh masuk kabarnya. Suruh masuk ke Barakuda. Langsung ke Barakuda, diarahkan oleh keamanan untuk langsung masuk ke Barakuda. Nah setelah itu kalau untuk pemain Persebaya itu nggak tahu apa yang kejadian, hanya saja mereka mendengarkan suara dentuman-dentuman di dalam Barakuda itu. Nah berulang kali. Nah pada saat itu saya tanya, apakah waktu pada saat mereka lari ke Barakuda udah ada supporter yang masuk? Belum ada. Tapi mereka sudah diarahkan agar masuk ke Barakuda. Nah setelah itu Alwi sempat melihat memang ada 2-3 orang turun pada saat mereka sudah di Barakuda nih, mau masuk ke Barakuda. Nah, 2-3 orang itu tadi hanya ingin memberikan motivasi kepada timnya. Nah, sebenarnya pelaksanaan atau penanganannya yang kalau saya bilang agak sedikit berlebihan. Dengan cara-cara yang represif ya. Cara-cara represif hingga kabarnya Barakuda juga sampai retak itu juga. Ya. Itu ada emang video, Bang, yang menunjukkan di dalam Barakuda pemain sepak bola Persebaya di dalam Barakuda dilemparin dam. Ada kaca yang emang agak retak. Itu kenapa kira-kira? Nah, makanya saya juga bingung gitu kan. Kita juga pernah mengalami hal yang sama. Tatkala PSMS Medan Piala Presiden melawan Persib Bandung, kita menang di sana 2-0. Hal yang serupa, tapi kita dibiarin di tengah dulu. Dibiarin di tengah baru kita masuk ke Barakuda. Nah, kalau di dalam Barakuda itu kita nggak tahu lagi apa-apa yang terjadi kan. Sebuah kendaraan lapis baja yang tiba-tiba bisa pecah. Benar. Kalau saya mengatakan sih kalau hanya dengan lemparan batu kayaknya nggak mungkin, Bang. Berarti dalam artian ada sistematis. Ada sesuatu hal, ada sesuatu alat yang digunakan penggunaannya berulang kali sehingga mungkin bisa membuat retak dan segala macam. Karena kita juga mengalami hal yang sama. Pernah mengalami yang sama. Untuk apa pemain masuk ke Barakuda? Untuk mengamankan dia. Nah, kalau ternyata Barakuda sampai juga retak, untuk apa masuk ke Barakuda? Mendingan naik busnya biasa aja gitu. Tetap juga retak kok itu seperti itu. Itu sih, Bang. Jadi saya bilang ada suatu skema mungkin yang terjadi di sana yang menyebabkan sampai terjadinya keretakan. Ya, benar. Suasana yang mencekam bagi pemain dan segala macam. Nah, ini yang harusnya dihindarkan dalam sepak bola. Sepak bola ini sebuah keindahan, sportivitas. Nah, penanganannya juga sudah diatur di dalam statuta FIFA, statuta PSSI. Harus dengan cara-cara preemptif dan preventif. Nah, penanganan secara represif akhirnya menjadikan hal seperti ini. Bukan hanya Arema
hari ini yang dirugikan. Sepak bola Indonesia yang hari ini dirugikan, Bang. Benar. Nah, jadi kalau peraturan FIFA sendiri kan, Bang, itu kan tidak boleh membawa senjata tajam Ya. untuk pengamanan ataupun gas air mata. Gas air mata. Nah, tapi ini terjadi di dalam Stadion Kanjuruhan. Ya. Ada dua hal yang mesti kita sorotin nih pertama, Bang. Yang pertama mungkin adalah pemberian pengetahuan kepada teman-teman aparatur keamanan terkait dengan apa yang mereka boleh bawa ke dalam areal teknis, areal steril. Jangankan gas air mata, Bang, merokok aja nggak boleh di dalam. Nah, tiba-tiba ada gas air mata yang kemudian ditembakkan secara beberapa kali kan. Nah, ini juga ada keterobohan saya bilang terkait dengan edukasi dari PT Liga kepada teman-teman steward atau keamanan. Nah, apa yang mereka boleh bawa, apa yang tidak boleh mereka bawa. Nah, terkait dengan pengamanan orang demo berbeda dengan orang-orang yang menonton bola. Jadi kesalahan PT Liga mungkin seperti itu, mengedukasi, atau PSSI juga tidak mengedukasi apa sih yang harusnya bisa dibawa ke dalam lapangan, ke dalam steril area. Kemudian keamanan merasa ini kan macam mengamankan demonstrasi, Ya, benar. macam mengamankan kegiatan-kegiatan politis, Ya, benar, yang sebenarnya ini olahraga gitu. Ha-ha. Ada statuta, ada aturan yang seharusnya Ya. mereka juga paham, bukan hanya sebatas mengerahkan orang lalu melakukan pengamanan. Nah, kejadian Kanjuruhan sebenarnya masih bisa dilakukan secara preventif. Kejadian kita di Aceh itu jauh lebih pasif, Bang. Waktu PSMS Persiraja kemarin ya, lawan PSMS. PSMS ya. Keamanan cuma 72 orang, Bang. 72 orang, penonton itu hampir 18.000 kalau saya nggak salah. Itu dibakar stadion. Dibakar ya, Bang, ya? stadion. Stadion Yang dibakar. kemarin terakhir ya, Bang, ya? Dibakar stadion. Nah, banyak hal ya, banyak faktor. Yang pertama adalah misalnya Kanjuruhan, kejadian Kanjuruhan nih contohnya. Ini kan memenuhi ekspektasi TV. Mempercepat pertandingan. Yang seharusnya mungkin main malam karena ekspektasi TV mintanya supaya main sore harus didulukan. Nah, ini masalah-masalah psikologis yang terjadi juga sama. Yang seharusnya main sore Seharusnya main malam kan dibuat jadi main sore Ya. kan. Nah, sama waktu di Aceh juga begitu. Kita harusnya main sore jadi main malam. Jadi main malam. Kenapa? Ekspektasinya TV. Ekspektasinya TV, Ya. keinginan TV. Untuk cari Ya, yang tayang ya. itu juga nggak boleh kan. Seharusnya kan juga PT Liga, PSSI harus benar-benar lah memberitahukan juga ini pertandingan ini nggak bisa dirubah nih. Ini kalau dirubah seperti ini nih. Nah, kejadian seperti ini salah satu faktor, Bang. Banyak faktor yang lain dalam pada saat kita menggelar sebuah pertandingan, melakukan sebuah pertandingan. Banyak faktor-faktor X yang terjadi di lapangan. Nah, balik lagi tadi, Bang. Tadi harusnya mainnya sore. Ya. Mainnya malam dijadikan sore. Ya. Nah, emang pada saat itu kan memang dari pihak kepolisian sudah minta dimainkan sore kan gitu kan? Iya. Dimainkan sore. Nah, berarti dalam hal ini pihak panitia yang menahan untuk tetap main malam atau gimana, Bang? Atau emang dari televisinya? Televisi. Ya? Televisi. Yang saya dapat informasi itu televisi meminta agar main sore. Nah, sebetulnya jadwalnya katanya main malam. Ya. Jadi dimainkan sore gitu. Nah, yang jadi persoalan kan seperti itu. Kalau main sore ini banyak hal yang menjadi masalah, Bang, apalagi di Malang kan. Malang mungkin kondisional psikologis anak-anak. Apalagi Arema yang beberapa kali pertandingan nggak pernah menang nih, kan jarang menang. Sehingga membuat faktor itu menjadi semakin fatal. Ditambah lagi blunder-blunder yang terjadi di lapangan oleh para pemain, penjaga gawangnya dan segala macam. Nah, sebenarnya ini hanya masalah-masalah yang sepele. Tapi menjadi memuncak tatkala cara pengamanannya tidak dilakukan dengan baik. Prosedur. Nah, saya contohkan begini. Tatkala PSMS lawan Sriwijaya, memang tidak bisa dibandingkan apple to apple antara Malang dengan Medan, gitu kan. PSMS lawan Sriwijaya waktu di Teladan, ada 3 orang penonton dari Sriwijaya itu datang turun ke lapangan, dan itu sempat memicu supporter PSMS itu sampai juga ingin menangkap mereka dan melakukan tindakan kekerasan. Nah, di sini nih kita harus memang sudah benar-benar siap. Kita benar-benar siap. Nah, Malang, saya mengatakan kali ini terjadi suatu kesalahan baik dari teman-teman LOC, Panpel, kemudian pengamanan yang melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya tidak harus dilakukan. Hari ini Aremania menjadi korban yang cukup banyak. Oke. Sambil merokok boleh nggak nih, Bang? Boleh ya kan, Bang? Sambil merokok, aku juga mau merokok. Oke, Bang, kita lanjut lagi, Bang. Oke, Bang. Jadi menurut Abang sampai mana lah tanggung jawab pihak keamanan dari
kepolisian, TNI pada saat kejadian Kanjuruhan. Baik, kalau saya menilai begini, ada dua side, ada dua sisi. Yang pertama, sisi dari segi regulasi. Sisi dari segi regulasi terkait dengan panpel dan keamanan, secara regulasi wajib mendapatkan sanksi yang berat sesuai dengan regulasi. Nah, apakah itu nanti Komdis akan memutuskan tidak boleh bertanding atau diskualifikasi akibat kejadian itu? Nah, terkait dengan pelaksanaan dari LOC. Itu dari sisi regulasi. Denda dan segala macam. Itu akibat dari tindakan keamanan yang tidak baik dan tidak benar sebagaimana yang sudah diatur oleh statuta dan regulasi. Nah, dari side berikutnya adalah side hukum pidana. Siapapun yang menghilangkan nyawa orang lain tidak boleh lepas dari hukuman. Saya sepakat dengan bahasa Panglima TNI kemarin yang mengatakan siapapun yang ikut serta, turut serta melakukan tindak pidana menyebabkan matinya orang-orang di Kanjuruhan, menyebabkan matinya Aremania, wajib dihukum. Bahkan bukan hanya sebatas hukuman pidana, tetapi juga harus ada pencopotan atau PTDH dan segala macam. Benar. Nah, tidak ada satu orang pun yang boleh kehilangan nyawa bagi orang-orang yang menikmati suatu keindahan. Itu sih bagi saya. Benar bang. Seperti yang kita ketahui di media-media kan, kematian para korban ini bukan hanya disebabkan oleh gas air mata. Ya. Ada yang lebam-lebam, ada yang kita lihat sama-sama ada yang ditendang, ada yang dipukulin. Ya. Itu emang harus ada tanggung jawabnya dari pihak keamanan seperti apa. Sepakat kalau misalnya ini bukan bentrok antar supporter, penyelidikan tidak sulit. Ya, nah, artinya begini, ada orang mati yang melakukan tindakan penyebab kematian ini adalah aparatur keamanan. Benar. Nah, artinya pemerintah nggak usah buat investigasi. Siapa saja yang bertugas pada saat itu, silakan diperiksa secara sesuai hukum. Selesai. Jadi jangan juga pemerintah masuk ke dalam ranahnya PSSI. Ini akan menyebabkan nanti hal-hal lain. Kita bisa di-banned, bisa dan segala macam. Karena mencampuri urusan sepak bola, fatal akibatnya. Saya menyarankan seperti itu. Tidak sulit kan mencari teroris saja, gampang kok. Masa mencari siapa pelaku tindak pidana pembunuhan secara tragedi seperti itu. Saya mengatakan pembunuhan dan menyebabkan tragedi, Bang. 200 sekian. 200. Orang mati 215. karena tadi Abang bilang penyebabnya adalah ada yang dipukul, ada yang kena gas air mata, apalagi penonton begitu ramai. Nah, itu yang harus menjadi acuan ya. Harus menjadi acuan. Kapolri kemarin juga sudah menyerukan ya kepada Kapolda agar melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan untuk mengundang supporter, nah segala macam. Tidak cukup hanya sampai di situ. Kita sudah lakukan semalam itu bersama dengan gubernur, bersama dengan Kapolda, tapi itu nggak cukup kan. Siapapun yang bertugas pada saat itu, mencopot Kapolresta Malang itu nggak cukup. Ya benar. Tindak pidana. Baru Kapolresta Malang yang mencopot. Itu kan kaitan dengan profesi, Bang. Benar. Kaitan dengan indisipliner. Ini kehilangan nyawa. Orang mati gitu. Satu orang mati itu nggak sebanding dengan hanya mencopot orang menjadi Kapolresta, Bang. Nggak sebanding. Berarti dalam artian PSSI pun juga harus PSSI juga harus bertanggung jawab. Ya, Edi Rahmayadi aja satu korban saja benar. Turun. Kejadian di Bandung. Nah, ke Bandung yang kita sama-sama tahu ditikam kan. Nah, kalau saya sudah mengatakan di mana-mana, Ketua Umum PSSI harus bertanggung jawab. Berarti dalam artian Iwan Bule harus turun. Iya. Bagaimana skematik? Saya mengatakan skematik ya. Bagaimana skematik pada saat Edi Rahmayadi dipaksa turun? Ya. Dengan satu orang meninggal, lalu setiap pertandingan Edi Rahmayadi itu diteriakin. Saya bukan bela Edi Rahmayadi, tidak. Benar. Tapi hari ini kita coba apple to apple. Satu orang dipaksa turun, kemudian ini ada 215 orang mati. Apa tanggung jawab Ketua Umum PSSI? Bertanggung jawab Ketua Umum PSSI itu harus jelas. Nah, apakah kemungkinan ada terjadi skematik seperti yang Abang bilang di awal? Untuk mengapani Iwan Bule, itu nggak urusan kita. Yang paling penting mungkin ada, tapi yang paling penting hari ini ada orang mati. Ya. Anda sebagai ketum harus memiliki rasa empati kepada masyarakat, benar. Kepada Aremania. Itu yang paling penting. Pertanggungjawabannya sebagai ketum apa sih hari ini? Nah, kita dipaksa mengikuti segala aturan statuta, segala aturan regulasi, tapi sebaliknya PSSI juga harus ikutin itu. Betul. Seperti yang saya bilang tadi, misalnya di Aceh, PSMS main ke Aceh, yang harusnya main di Harapan Bangsa, dirubah ke Hadi Murtala, yang tempatnya tidak layak untuk pertandingan, tapi oke, kita ikutin, kita main. Dampaknya apa? Kerusuhan. Sama kan dengan yang terjadi hari ini. Kanjuruhan, stadionnya lumayan layak. Tempatnya dingin, Malang kan? Tapi persoalan merubah jam itu juga bisa menjadikan orang menjadi emosional, Bang. Nah, ditambah dengan cara penanganan yang tidak tepat. Itu sih. Makanya saya bilang layak kalau seandainya
aparatur yang melakukan tindakan itu dikenakan hukuman pidana. Sangat layak. Dan bukan hanya aparatur keamanan. Iya. Ketum PSSI Iya, juga harus bertanggung jawab. 215 15 orang meninggal. Ini tragedi. Tragedi, Bukan force major, ini tragedi. Oke Bang, kita bandingkan dengan dulu Peru Bang. Baik. Peru 313 Lawan Argentina. lawan Argentina. Di Bennett pada Di saat Bennett, itu. oke. Nah, mungkin nggak kita PSSI di Bennett oleh FIFA yang sebentar lagi tahun depan Oke. U20 mau main di Indonesia Baik. nih Bang. Peru lawan Argentina itu bukan domestic league, tapi international league. Oh, ya. Ini saya banyak baca beredar di medsos. Ya, betul. Bennett sesuai dengan pasal 19, pasal berapa segala macam, terlampau banyak orang yang hari ini memberikan suatu statement yang tidak melihat latar belakang. Belakangnya. Nah, ini domestic league. Kemungkinan Bennett ada, bukan tidak mungkin ada Bennett. Pasti ada Bennett, pasti ada sanksi dari FIFA. Apalagi ini secara mendunia, setiap liga mereka mengheningkan cipta untuk kematian orang-orang di Kanjuruhan. Benar. Artinya ini sudah menjadi sorotan internasional. Tetapi yang menjadi persoalan tidak bisa dijadikan perbandingan apple to apple antara Peru dengan Indonesia. Dengan Kanjuruhan. Peru, Argentina lawan Peru, internasional. Sehingga FIFA punya hak untuk kemudian melakukan Bennett secara langsung. Nah, kalau di sini harapan kita tidak ada Bennett yang berlebihan. Tetap harus ada hukuman, tapi jangan sampai menghentikan hal-hal yang hari ini menjadi menjadi keinginan kita bersama, Piala Dunia U20, penghentian liga dan segala macam. Berarti dalam artian Bang, antara Peru dengan Kanjuruhan nggak bisa kita nggak bisa apple disamakan, to apple, nggak bisa apple to Nggak apple. bisa kita bandingkan karena di sana kan nasional, international league, sementara ini domestic league. Domestic league ya. Itu. Bang, mungkin nggak kalau misalnya PSSI melakukan lobby-lobby politis kepada FIFA agar kita nggak kena Bennett? Kalau menurut saya mungkin dan harus, Bang. Mungkin dan harus ya. Kenapa? Kalau tidak, ini bahaya bagi sepak bola Indonesia. Jadi PSSI harus lebih bijak untuk melakukan lobby-lobby secara politis kepada FIFA agar terhindar dari Bennett. Nah, pertanyaan kemudian kan banyak sekarang nih di media. Segala macam. Wah, FIFA begini, FIFA begitu, FIFA begini segala macam kan. Ada sorongan-sorongan, apalagi dikait-kaitkan dengan Sepp Blatter dengan misal Platini yang dilempar uang pada saat itu. Nah, kita tidak mengatakan PSSI melakukan itu, tapi persoalannya bagi saya untuk menghindarkan dari Bennett, PSSI wajib melakukan lobby-lobby politis. Begitu Bang ya? Wajib. Oke, sama-sama kita ketahui Bang, kalau kemarin waktu Peru dengan Argentina itu di Bennett 8 tahun Bang. Kira-kira prediksi Abang, PSSI kalau misalnya di Bennett itu sampai berapa lama Bang? Maksimal itu kan 8 tahun. Ya, maksimal 8 tahun. Sesuai dengan statuta 8 tahun. Nah, walaupun jauh dari lubuk hati nih, kita tidak berharap PSSI di Bennett. Ya, kira-kira kan tadi baca kira-kira. Kalau kira-kira sesuai dengan tadi kan saya bilang dari awal bahwasanya ini kan domestic league. Nah, saya berharap FIFA bisa memandang itu. AFC bisa memandang itu bahwasanya ini domestic league. Yang kalaupun harus ada hukuman kepada federasi, jangan sampai penghentian liga, jangan sampai penghentian Piala Dunia U20 dan Bennett serupa seperti itu. Mudah-mudahan seperti itu. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, mungkin FIFA bisa lebih kepada meminta laporan pertanggungjawaban PSSI terkait dengan pelaku tindak pidananya, lalu hal-hal yang lain yang serupa sebagaimana yang didendakan mungkin misalnya. Itu sih kalau saya. Kalau prediksi saya, kalau FIFA menjatuhkan Bennett itu antara 5 ke 8. Antara 5 ke 8 tahun. 5 sampai 8 tahun ya, Bang ya. FIFA selalu begitu. Nah, itu akan menjadi hal yang sangat sulit bagi sepak bola Indonesia yang saat ini mau berkembang. Nah, bagi saya yang saya pikirkan adalah bukan hanya Indonesia. Berarti dalam artian kalau 5 sampai 8 tahun di Bennett, kita nggak bisa ngapa-ngapain ikut agenda. U20 nggak batal. Kita nggak bisa ikutin agenda FIFA apapun. Paling yang bisa kita ikutin SEA Games untuk timnas karena itu bukan agenda FIFA. Seperti waktu tahun berapa tuh yang kita di Bennett? 2015 ya. Tim transisi masuk. Iya, di Bennett 1 tahun nggak bisa buat apa-apa. Gara-gara liga itu kan. Ya. Bayangin tuh 1 tahun saja di Bennett bagaimana banyaknya orang yang menjadi pengangguran. Menjadi korban akibat Bennett itu. Nah, jadi saya tidak berharap ada Bennett yang seperti itu. Nah, ya mudah-mudahan makanya tadi saya katakan di awal, hari ini bagaimana caranya ketum bisa melakukan tindakan-tindakan. Ya kalau saya mengatakan sih, kalau memang perlu untuk menyelamatkan sepak bola Indonesia, kalau memang perlu beliau mundur. Itu kira-kira yang untuk menyelamatkan PSSI. Kalau memang perlu dengan cara seperti itu untuk menyelamatkan sepak bola Indonesia, dia harus legowo dan mundur. Itu kira-kira ya yang harus. Kalau saya ya,
Kalau saya seperti Menurut itu. abang ya? Nah, kenapa? Begitu kan yang terjadi pada Edi Rahmayadi kemarin. Apakah dengan mundurnya ketum PSSI ada kemungkinan untuk tidak di-banned? Bukan seperti itu maksud saya. Kalau seandainya untuk iya. menyelamatkan itu Oh, Indonesia, oke. menyelamatkan sepak bola Indonesia, Dia harus mundur. dia harus mundur. Ya harus Dia mundur. Nah, sampai hari ini saya belum mendengar permohonan maaf dari ketum PSSI Benar. terkait dengan hal itu. Harusnya ada statement yang sama dong. Tolong disampaikan gitu loh. Karena paling tidak kita ayolah, kita berempati, jangan bersimpati, empati dikit saja kepada keluarga korban. Teman-teman Aremania yang begitu mencintai Arema itu, mencintai sepak bola Indonesia. Itu bahagian daripada itu sih. Baik Bang, sama kita ketahuin hari ini ada seorang, kita sebut saja namanya Ade Armando Bang. Ade Armando mengeluarkan statement bahwasannya statementnya supporter Aremania anarkis. Gimana menurut Abang? Menurut saya itu statement sampah. Sesuatu hal yang tidak dia ketahui tapi selalu dia komentari. Apakah dia paham dan tahu bagaimana cintanya Aremania kepada Arema? Bagaimana cintanya supporter kepada tim kesayangannya? Nah, jangan mencoba membawa sepak bola dan kecintaan kita kepada sepak bola ke dalam ranah politis dan statement-statement politis. Pansos bisa dibilang. Pansos, jangan terlampau, kalau saya bilang jangan terlampau banyak menjilat. Ya. Sehingga mencerminkan seolah-olah membela aparatur, tapi kemudian mencederai rasa kecintaan Aremania kepada Arema. Itu sih, kalau Ade Armando. Oke Bang, terakhir satu statement, satu kalimat buat Kanjuruhan dari Abang. Satu kalimat dari saya, Satu kalimat. suatu keindahan yang menjadi tragedi. Kemalangan di kota Malang banyak jiwa yang melayang. Dari berbagai kalangan, nama tinggal kenangan. Tragedi besar sepak bola Indonesia, nyawa tercabut dengan sia-sia. Apakah ini hasil dari sebuah olahraga yang katanya pemersatu bangsa? Diawali gas air mata hingga isak tangis keluarga. Apa langkah FIFA untuk sebuah sepak bola Indonesia? Jiwa-jiwa emosi dengan sikap polisi ditambah lagi TNI. Lantas mau kita apakan PSSI? Apa hendak dikata inilah realita telah viral di dunia sepak bola sedang berduka. Doa bersama digelar di mana-mana, yang terbaik dihaturkan kepadanya. Selamat jalan para syuhada. Tak ada sepak bola seharga nyawa.